semuanya, kembali lagi di channel Asal Jeplak. Dan pada video kali ini, Asal Jeplak ingin memberi panduan mengenai bagaimana cara install WordPress pada Cloud VPS. Nah, apa sih Cloud VPS? Jadi berbeda dari web hosting biasanya atau shared hosting atau VPS tradisional, Cloud VPS itu VPS yang lebih apa istilahnya ya? Kasarnya sih VPS-nya lebih fleksibel. Jadi kita membuat virtual private server. VPS itu sendiri adalah singkatan dari virtual private server yang nantinya bisa kita gunakan sebagai server virtual kita untuk menginstal apa ya? Kita bisa menaruh file-file program, aplikasi web, atau membuat website, atau ya sebagai pengganti web hosting juga seperti itu. Nah, jadi nantinya kan sama seperti pada CPU, ada berapa core prosesor, ada berapa gigabyte RAM, kemudian ada berapa gigabyte hard disk, penyimpanan gitu ya. Dan lain-lainnya lah, kurang lebih begitu sama seperti pada VPS tradisional atau misalnya kita kalau misalnya untuk shared hosting, web hosting biasa, kita kan bisa lihat tuh ada berapa jumlah penyimpanannya, unlimited atau apa gitu ya. Nah, cuma bedanya kalau di sini kita kalau pada VPS tradisional itu biasanya sudah ditentukan oleh penyedianya, paket-paketnya. Sementara kalau pada cloud VPS umumnya itu kita yang nentuin sendiri. Dan nantinya biasanya tagihannya ya, pembayarannya sesuai yang kita gunakan. Nah, jadi bedanya itu kita bisa tentuin berapa CPU, berapa core prosesor, berapa RAM, berapa gigabyte hard disk sesuai kebutuhan dan nanti akan dibayar sesuai yang kita pakai. Dan kemudian begitu nanti misalnya untuk website deh ya, kita misalnya website kita menginstal website dan WordPress. Karena kita baru mulai, kita pakai sumber daya yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kecil dulu, nanti begitu udah mulai banyak pengunjungnya, makin gede trafficnya, makin butuh kebutuhan komputasi dan kebutuhan apa istilahnya prosesor dan RAM yang makin besar, barulah nanti kita bisa langsung modifikasi sendiri sesuai kebutuhan. Kita tambah RAM-nya, kita tambah core prosesornya, kita tambah jumlah penyimpanannya di hard disk-nya segala macam. Jadi kurang lebih Cloud VPS itu seperti itu ya. Nah, untuk kali ini kebetulan sekali Asal Jeplak dapat kesempatan untuk mencoba Cloud VPS dari salah satu penyedia hosting dan server di Indonesia, yaitu idcloudhost.com. Yang mereka punya platform Cloud VPS ini. Ini belum dimiliki oleh banyak provider lain ya. Cuma salah satu yang udah ada untuk penyedia lokal adalah mereka. Dan kebetulan dapat kesempatan untuk mencoba. Dan sekalian aja kita coba untuk melakukan install WordPress di sini ya. Nah, pada idcloudhost.com ini sendiri, idcloudhost ini sendiri produknya ada banyak, nggak cuma Cloud VPS saja. Mereka juga punya VPS tradisional, CyberPanel VPS, server VPS klasik tadi maksudnya yang tradisional ya. Kemudian Manage VPS, Object Storage, Bare Metal Server, Dedicated Server, dan Colocation Server. Sama juga mereka juga menyediakan pembelian domain, cloud hosting, dan juga menyediakan WordPress hosting. Ini kalau bagi yang ingin langsung paket-paket hostingnya sudah tersedia, bisa langsung ngambil paket-paket hosting yang udah ada seperti cloud hosting atau WordPress hosting dan lain sebagainya ya. Nah, tapi karena di tutorial ini yang pengen diberitahukan adalah cara install WordPress pada Cloud VPS. Dan kebetulan di sini yang dipakai adalah Cloud VPS milik idcloudhost.com. Ya. Oke. Pertama kalian harus mendaftarkan diri dulu ya, untuk otomatis di platform Cloud VPS yang kalian inginkan gitu. Misalnya kalau pada idcloudhost tuh berarti kita bisa dari depan sini kita lihat aja Cloud VPS gitu misalnya. Misalnya kita butuh ini nih, 1 core 1 GB 20 GB, bisa pilih buat sekarang. Nanti karena ini kebetulan sudah login ya. Nah, oke. Kita mulai aja. Jadi di dalam Cloud VPS biasanya itu mereka menyediakan ada berapa hal itu. Saya nggak akan menjelaskan semua ya. Fokus utama di sini adalah soal bagaimana cara menginstal WordPress-nya ya.
Nah, kebetulan pada ID Cloud Host sudah ada cara yang mudah. Jadi, pertama-tama kita coba lihat di compute, kemudian pilih new. Nah, di sini kan ada create new resource. Kita bisa pilih antara virtual machine atau dari app catalog. Virtual machine itu apa? Ini ya dimaksudkan untuk kita membuat virtual machine atau VPS kita sendiri. Nah, kita bisa memilih sistem operasinya apa, operating systemnya seperti Ubuntu, Alma Linux, CentOS, Debian, Fedora, atau OpenSUSE, Cloud Linux, Rocky Linux, RHEL, ataupun Windows. Nah, di sini ingat ya, kalau Windows kan membutuhkan lisensi tambahan, jadi bakal ada tagihan tambahan untuk lisensinya gitu ya. Oke, kita coba dulu misalnya. Nah, ini kan kalau untuk membuat VPS sendiri. Lanjut ya, tadi misalnya kita sudah memilih operating system misalnya Alma Linux gitu ya. Kemudian kita pilih lokasi servernya, ada di Singapura atau Indonesia. Indonesia ada di South Jakarta, Jakarta Selatan, atau di North Jakarta. Ini bebas sih ya, bisa milih mana aja. Singapura juga cuma ada satu tempat. Nah, di sini size-nya sudah bisa memilih dari paket yang sudah disediakan ini, yaitu 50.000 per bulan misalnya. Dengan kapasitas 1 CPU atau 1 core prosesor, 1 CPU, 1 GB RAM, dan 20 GB hard disk. Atau misalnya 1 CPU, 1 GB RAM, atau 30 GB hard disk. Atau ini 2 CPU, 2 GB RAM, dan 40 GB hard disk. Dan paket terakhir adalah 2 CPU, 4 GB RAM, dan 60 GB hard disk. Ini dia harganya beda-beda per bulan ya. Kalian bisa mulai dari yang mana aja, atau kalian bisa milih yang ini. Berapa CPU-nya bisa ditentuin sendiri nih. Misalnya kita mau langsung 16 CPU, 64 GB RAM, dan 510 GB hard disk gitu ya. Berarti biayanya adalah sekitar 3,6 sekian ini ya per bulan, 3,6 jutaan per bulan. Udah ya, kalau di ini kayak dan nantinya kalau untuk menggunakan virtual machine ini, berarti kalian harus buat dulu virtual machine-nya, kemudian baru nanti install segala macam yang dibutuhkan untuk WordPress, yaitu LAMP stack dan segala macam, misalnya apa, install PHP, MySQL dan segala macamnya itu. Yang kebanyakan semuanya nggak langsung, jadi kita harus nantinya kita harus install control panel dulu, misalnya kayak cPanel atau direct admin dan lain sebagainya. Udah install PHP dan segala macam ya, nanti kita harus mengakses ini melalui konsol, sama seperti VPS. Nah, kalau mau lebih simple, pada ID Cloud Host ini sudah ada juga pilihan App Catalog. Itu kita bisa memilih WordPress, Moodle, Sister, apa untuk Dapodik, CyberPanel, Nginx, LAMP, cPanel, Laravel dan segala macam ya. Sudah ada di sini banyak banget nih. Yang tinggal pakai, maksudnya istilahnya begitu. Jadi karena sudah ada kemudahan ini ya, kenapa kita harus ribet gitu ya? Kecuali kita mengerti dan pengen men-setting semua dari nol, maka lebih disarankan lagi untuk langsung aja install WordPress ya. Kita bisa pilih varian WordPress-nya, yaitu menggunakan Nginx, 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 atau Apache gitu ya. Terserah kalian aja. Nah, tentunya nanti kan ini beda lagi kalau kalian misalnya mau pakai Lightspeed, berarti kan harus install manual dari nol. Cuma yang untuk template yang sudah tersedia, bisa pilih antara Nginx atau Apache. Nah, di sini nanti tetap dikembalikan lagi ke kalian masing-masing. Cuma untuk mudahnya, untuk tutorial kali ini kita langsung aja pakai yang sudah tersedia di ID Cloud Host ya. App Catalog, kemudian WordPress, pilih yang Nginx atau Apache ya. Kita pilih Nginx saja coba misalnya. Tes aja, ini nggak ada. Ini saya nggak bakal jelasin perbedaan Nginx atau Apache. Kita cuma ingin menginstal WordPress gitu ya. Nah, oke. Kita pilih lokasi server dari Singapura atau di Indonesia. Data center yang Jakarta Selatan atau Utara, terserah kalian aja. Kemudian pilih kapasitasnya, pilih spesifikasi servernya. Bisa kita pilih yang ini nih ya, 1 GB RAM, 1 CPU, 30 GB hard disk. Ini tetap dicentang ya, create public IPv4 address. Nah, sekarang coba masukkan passwordnya untuk password server ini. Kalian coba kita asal aja masukin ya.
Nah, kita harus mengikuti aturan yang ada di kanan ini ya. Must contain at least one lowercase and one uppercase. Maksudnya berarti minimal harus ada satu huruf kecil dan satu huruf besar, huruf A sampai Z gitu ya. Dan setidaknya minimal ada satu angka dan panjang password minimal 8 karakter. Ya, kita tulis saja ya. Kita ulang lagi di sini. Ini kita bisa ini bisa dimasukkan aja kalau misalnya udah punya public key untuk SSH-nya. Nah, kemudian resource name kita namakan aja misalnya ini WordPress demo. Dan sini udah tertera 56.000 per bulan atau Rp77 per jam. Kebetulan di sini sudah ada saldonya, jadi soal pembayaran nanti kalian coba sendiri aja ya. Kemudian kita pilih create. Nah, sekarang statusnya lagi di building, kita tunggu sampai 100%. Nah, lalu bagaimana nanti menghubungkan domainnya ke sini gitu. Lebih disarankan sih ya kalau pakai Cloud VPS ini juga menggunakan fitur DNS Management, entah dari yang disediakan oleh penyedia domain, ditanyakan aja bisa ada DNS manajemennya apa enggak, atau menggunakan Cloudflare. Jadi nanti domainnya diregistrasi di Cloudflare, biar record DNS. Tadi kalian harus ngerti cara masukin record record dan segala macam itu ya. Jadi tutorial ini bukan untuk yang benar-benar baru mencoba. Kalian harus paham dulu bagaimana cara masukkan record DNS seperti record A, record TXT dan MX dan segala macam gitu. Nah, pada platform Cloud VPS seperti ini, kita bisa membuat banyak virtual machine. Kita bisa membuat berbagai virtual machine. Jadi kita sudah buat ini. Kita bisa buat baru lagi. Misalnya jadi kita ingin setiap website menggunakan virtual machine berbeda-beda, jadinya kita bisa kelola per website itu, kelola sumber dayanya. Jadi bisa kita kembangkan hanya apabila website itu sudah berkembang gitu kan. Nah, oke, ini udah jadi ya. Kita bisa klik di sini. Terus lihat statusnya itu CPU-nya berapa persen ya. Lihat kan kalau satu core aja, satu CPU aja, lihat persentase kinerjanya aja sudah segini. Padahal belum ada pengunjung. Ini baru membuat mesin. Kemudian memori rentangnya hampir mencapai 1 GB tapi belum nyampe gitu kan. Disk input outputnya masih normal, bandwidth belum ada ya. Dan kemudian karena kita tadi mencentang IP ada public IP, kita kan mendapatkan public IP di sini. Ada public IP dan private IP ya di sini. Ini akan saya sensor. Public IP inilah yang nantinya akan dihubungkan ke domain. Jadi kalau tadi seperti sudah saya sebut harus punya DNS management. Jadi pada recordnya untuk domain tersebut masukkan IP ini untuk menghubungkan ke Cloud VPS ini. Tanpa domain pun kita langsung bisa melihat, kita langsung bisa melanjutkan instalasi WordPress-nya ya. Kita copy to clipboard IP yang ada di sini. Nanti IP-nya akan berbeda-beda ya. Kita Ctrl V, Enter di terus server. Nah, kita akan lanjut ke WordPress installation. Nah, disarankan sih sudah dihubungkan dulu domainnya ya ke IP ini. Karena saya nggak beli domain untuk tutorial ini, kita pakai masih IP address-nya aja. Yang akan disensor nanti IP address-nya ya. Nah, kita lanjutkan instalasi WordPress seperti biasa. Kita pilih bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Lanjutkan. Judul situsnya apa? Demo asal jeplak. Nama penggunanya admin misalnya gitu. Nama sandinya saya masukkan sesuai kemauan sendiri. Medium karena saya nggak perlu yang ribet-ribet, cuma buat demo. Email kita pakai asaljeplak.com, jepal
Ini bisa langsung dicentang untuk menghalangi di mesin website di indeks. Tapi kalau untuk website mau diaktifkan untuk website operasional ya nantinya untuk website perusahaan atau website blog atau apa, jangan dicentang ini ya. Ketampakan di mesin pencarian ini nggak perlu dicentang karena nanti nggak bisa diindeks sama Google, nggak bisa masuk ke Google nanti hasil pencarian Google. Oke, udah. Kalau sudah, kita install WordPress. Oke, nanti selanjutnya langsung muncul tulisan berhasil, WordPress telah diinstal, terima kasih dan selamat bekerja. Kita pilih log masuk atau login. Karena kita tadi pilih bahasa Indonesia ya. Ini tadi masukkan sesuai nama pengguna dan password tadi yang sudah disetting pada saat install WordPress. Jadi setelah milih bahasa tadi kan kita masukin nama pengguna dan sandinya, atau bisa juga pakai alamat emailnya di sini ya. Oke, kita log masuk. Selesai, WordPress sudah diinstal ke Cloud VPS. Nah, seperti itu. Jadi ya, nantinya juga kalian bisa masuk ke virtual console-nya. Nah, jadi langsung masuk ke ini kalau untuk masuk ke konsol ini menggunakan akses password server ya. Jadi pada awal-awal kan kita suruh memasukkan username dan password itu misalnya. Jadi untuk mengakses konsol, masukkan passwordnya gitu kan, seperti itu. Jadi kalian bisa dari sini juga punya kemudahan untuk mengelola server dari menggunakan konsol. Jadi udah ada built-innya untuk mereka ya. Tidak hanya menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu ya, yang diinstal di desktop, tapi dari sini juga sudah ada virtual console. Nah, untuk pengaturan servernya sendiri, kalian bisa pilih clone. Bisa nih, suruh bikin satu. Terus, untuk website lain juga mau gitu kan. Kalian tinggal clone aja spesifikasi yang sama. Kemudian, untuk mematikan server pilih stop atau force stop, mau langsung matikan, tapi ini tidak disarankan. Atau pilih change password kalau ingin mengganti password untuk akun untuk mesin ini, untuk VPS ini, untuk VPS yang ini, virtual machine yang ini, atau delete untuk menghapus, gitu ya. Untuk mengubah resource, kalian tinggal masuk ke halaman ini tadi ya, terus klik aja pada yang logo-logo pensil ini, kalian bisa ubah sendiri nih, tambah CPU, tambah RAM, bisa menggunakan paket yang ada atau menggunakan yang customisasi ini, kalian bisa pilih sendiri, 2 CPU, 2 RAM, tambahin hard disk atau enggak gitu ya. Dan kalian hanya akan dicas sesuai penggunaan. Jadi biaya yang tertera ini cuma biaya estimasi. Jadi misalnya kalian nggak pakai full 30 hari, kalian nggak bakal bayar full. Misalnya ini 56.000 gitu. Kalian hanya bayar full berapa jumlah hari yang kalian pakai karena hitungannya ini per jam. Seperti itu. Jadi ya kelebihannya di sana, kekurangannya kita harus lebih paham teknis terlebih dahulu soal DNS, soal soal VPS, soal konsol dan segala macam untuk menginstal banyak hal di belakangnya. Atau kalau misalnya bisa membuat virtual machine sendiri yang nggak menggunakan template seperti yang tadi saya contohkan ini gitu. Ya itu semua harus ada tambahan pengetahuan teknis yang harus dimiliki sebelum menggunakan ini. Tapi kalau kalian sudah paham, kalau misalnya pengetahuan itu sudah ada, sudah punya, terbukti ini juga nggak jadi susah juga kalau kalian sudah paham gitu ya. Jadi ya ini kalau baru mulai, belum tahu soal hosting website dan segala macam, sebaiknya pelajari dulu. Tapi kalau sudah paham, sudah sering main udah sering beli VPS, sudah sering punya VPS, sangat disarankan menggunakan Cloud VPS ini. Seperti tadi bisa dilihat, install WordPress bisa dengan cepat. Karena tinggal bisa ganti tema, pengaturannya, install plugin dan segala macam sudah langsung terinstall. Karena sudah memiliki template. Seperti itu. Sudah web servernya sudah terinstall dan segala macam, tinggal pakai. Jadi kan simple dibandingin harus mulai dari nol. Nah, kebetulan tutorial kali ini saya tidak menjelaskan yang dari nol banget bagaimana, tapi menggunakan template yang sudah ada dari ID Cloud Host. Nah, semoga sih tutorial ini bisa cukup membantu dan kalian bisa coba sendiri langsung ke ID Cloud Host, daftarnya gratis. Ya, untuk buat account tidak perlu bayar. Kurang lebih begitu. Oke, sekian aja tutorial kali ini untuk cara install WordPress pada Cloud VPS. Semoga jelas ya. Kalau masih ada yang bingung atau ingin tanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah.
Terima kasih ID Cloud Host telah menyediakan platform mereka untuk uji coba. Kalian semua juga kalau mau nyobain ID Cloud Host, silakan kunjungi aja websitenya di idcloudhost.com atau langsung buat account di console.idcloudhost.com. Oke, demikian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa kalau kalian menyukai video ini, berikan like, share, subscribe, dan klik pada tombol bell notifikasi supaya kalian selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel Sajeplak. Thank you for watching this video and I will see you next time.